Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian. Nah, di sini penilaiannya itu pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan dan pembelajaran. Nah, itu pembelajaran 4. Nah, untuk yang pertama itu penilaian sikap. Untuk kriteria sikap ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, untuk kriteria sikap percaya diri, untuk nilai 4 atau sangat baik atau SM, itu yang pertama berani tampil di depan kelas. Yang kedua berani menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Nah, untuk nilai 3 atau baik atau MB itu memenuhi 2 kriteria. Untuk nilai 2 atau cukup atau MT itu memenuhi 1 kriteria, sedangkan untuk nilai 1 atau kurang atau BT itu belum memenuhi kriteria. Yang kedua itu untuk kriteria sikap disiplin, di mana untuk nilai 4 atau sangat baik atau SM itu yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Untuk nilai 3 atau baik atau MB itu memenuhi 2 kriteria. Untuk nilai 2 atau cukup atau MT itu memenuhi 1 kriteria, sedangkan untuk nilai 1 atau kurang atau BT itu belum memenuhi kriteria. Nah, untuk kriteria sikap tanggung jawab, nah, untuk nilai 4-nya atau sangat baik atau SM-nya, yang pertama itu bekerja sama dalam kelompok, yang kedua mengikuti kegiatan belajar dengan baik, yang ketiga mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, untuk nilai 3 atau baik atau MB itu yaitu memenuhi 2 kriteria, sedangkan untuk nilai 2 cukup atau MT itu memenuhi 1 kriteria, serta untuk nilai satunya itu atau kurang atau BT itu belum memenuhi kriteria. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu SM itu sangat memuaskan, MB itu mulai berkembang, MT mulai terlihat, serta BT itu belum terlihat. Nah, di sini teman-teman, nah untuk kriteria tersendiri formatnya itu seperti ini. Nama siswa, kriteria percaya diri, santun, dan tanggung jawab tadi. Seperti nilai 4 itu SM tadi sangat memotivasi, MB mulai MB tadi yaitu mulai berkembang, MT mulai terlihat, BT belum terlihat. Nah, jadi dia ketika dia nilai 4 itu sangat memotivasi, nilai 3 mulai berkembang, nilai 2 mulai terlihat, dan nilai 1 belum terlihat. Begitupun dengan santun, tanggung jawab. Nah, untuk nilainya itu dari nilai percaya diri itu dijumlahkan, ya, ditambah nilai santun, ditambah nilai tanggung jawab. Nah, di sini untuk nilainya, sedangkan predikatnya itu seperti ini. Jika dia predikatnya A, itu dari 100 sampai 86, untuk B itu dari 85 sampai 70, untuk nilai C itu 69 sampai 60, dan untuk D itu kurang dari 60. Lalu yang kedua itu penilaian pengetahuan. Nah, di sini penilaian pengetahuannya saya menggunakan tes tertulis. Di sini saya menggunakan tes tertulis, di mana jumlah seluruh soalnya itu ada 12 soal. Nah, untuk soalnya itu pada gambar 1 terdapat 4 soal, pada gambar 2 terdapat 4 soal, serta pada gambar 3 juga terdapat 4 soal. Nah, untuk soal pada gambar 1 seperti apa penyebab pada gambar tersebut, dampak bagi lingkungan tersebut, dan dampak bagi masyarakat, serta saran yang harus dituliskan oleh siswa. Nah, di sini ada kunci jawabannya. Yang pertama itu pada gambar 1, apa penyebab pada gambar tersebut itu penebangan hutan secara liar. Untuk jawaban nomor 2, dampak bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi buruk atau rusak. Yang ketiga itu dampak bagi masyarakatnya, yaitu masyarakat sulit untuk mendapatkan air bersih. Serta jawaban untuk soal nomor 4, sarannya itu sebaiknya hutan tidak boleh ditebang secara sembarangan. Nah, untuk soal pada gambar 2, yaitu apa penyebab. Yang pertama itu
Apa penyebab pada gambar tersebut? Nah, jawabannya yaitu hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Untuk 2, dampak bagi lingkungan yaitu banjir merusak sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat menderita kehilangan harta, benda, dan nyawa. Yang keempat, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi, maka kunci jawaban yaitu sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Nah, untuk soal pada gambar 3 yaitu berupa tanah longsor. Di mana soal pertama adalah apa penyebab gambar tersebut? Jawabannya yaitu hutan gundul. Dampak bagi lingkungan adalah jawabannya lingkungan menjadi rusak. Soal nomor 3, dampak bagi masyarakat adalah yaitu jawabannya banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Soal nomor 4, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Jawabannya sebaiknya tidak menebang sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Nah, untuk pedoman penskoran yaitu skor maksimalnya itu 100, di mana skor sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, seperti ini. Jadi, skor 81 sampai 100 itu predikatnya A. Klasifikasinya SB atau sangat baik. Skor 66 sampai 80 predikatnya B. Klasifikasinya itu baik atau B. Skor 51 sampai 65 predikatnya itu C. Klasifikasinya C atau cukup. Dan skor 0 sampai 50 predikatnya itu D. Klasifikasinya itu K atau kurang. Nah, ini formatnya. Jadi, format itu ada nama siswa, skor, dan klasifikasi yang diperoleh. Untuk penilaian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Di sini saya melakukan di sini terdapat pengamatan seperti soal pada tugasnya yaitu amatilah lingkunganmu, tuliskan fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Kamu bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Lalu tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut. Tugasnya itu yang pertama dari fakta yang ditemukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Nah, untuk kunci jawabannya itu hal yang baik, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Yang ketiga, membuat bak penampung bak sampah. Yang keempat, menanam pohon di sekitar rumah. Yang kelima, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Lalu, untuk hal yang belum baiknya itu, yang ini termasuk langsung ke nilai yang keenam, yaitu masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Yang ketujuh, ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan. Yang kedelapan, ada warga yang belum menanam pohon di sekitar rumah. Yang kesembilan, masih ada sampah dibuang, tidak pada tempatnya. 10, warga belum membersihkan lingkungan rumahnya. Tugas nomor 2, yaitu apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Nah, untuk kunci jawabannya yaitu warga sudah mencintai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membuat bak penampungan sampah, menanam pohon, dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Soal tugas yang ketiga itu apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Nah, untuk kunci jawabannya sendiri adalah dampak dari warga yang peduli terhadap lingkungan. Lingkungan di sekitar menjadi bersih dan sehat. Untuk yang nomor 4 yaitu tuliskan saranmu. Nah, kunci jawabannya sebaiknya bagi warga yang belum peduli lingkungan segera mengubah sikapnya menjadi peduli terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberi hak orang lain untuk hidup nyaman. Lalu lembar pengamatan hasil kegiatan yaitu kriterianya fakta, berupa fakta ya. Jadi nilai 4-nya itu atau sangat baik, yaitu menuliskan 10 fakta tentang kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dengan benar. Yaitu terdiri dari 5 yang baik dan 5 yang buruk, seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Dan untuk nilai 3 itu menuliskan 8 fakta tentang kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dengan benar. Nilai 2 atau cukup menuliskan minimal 6 fakta tentang kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dengan benar. Dan nilai 1 atau pendampingan itu yang lainnya. Nah, untuk kriteria pengelompokan, nilai 4 atau sangat baik. Dari fakta yang ditemukan, siswa mampu mengelompokkan semua tindakan dalam hal yang baik dan belum baik dengan benar. Nilai 3 atau baik, yaitu dari fakta yang ditemukan, siswa mampu mengelompokkan sebagian besar tindakan ke dalam hal yang baik dan belum baik dengan benar. Dan untuk nilai 2 atau cukup, yaitu dari fakta yang ditemukan, siswa mampu mengelompokkan sebagian tindakan ke dalam hal yang baik dan belum baik dengan benar. Dan nilai 1 atau pendampingan, dari fakta yang ditemukan, siswa mampu mengelompokkan sebagian kecil tindakan ke dalam hal yang baik dan belum baik dengan benar. Nah, untuk kriteria kesimpulan, sendiri yaitu untuk nilai 4 atau sangat baik, yaitu siswa mampu menuliskan kesimpulan dari data yang ditemukan dengan tepat. Untuk nilai 3 atau baik, siswa mampu menuliskan kesimpulan dari data yang ditemukan namun kurang tepat. Untuk nilai 2 atau cukup, menuliskan kesimpulan dengan kurang tepat dan kurang berdasarkan data. Dan untuk nilai 1 atau perlu pendampingan, yaitu belum mampu menuliskan kesimpulan. Nah, untuk kriteria dampak, untuk nilai 4-nya atau sangat baik adalah menuliskan 3 dampak dari kesimpulan yang dihasilkan dengan benar. Untuk nilai 3 atau baik, yaitu menuliskan 2 dampak dari kesimpulan yang dihasilkan dengan benar. Dan untuk nilai cukup, atau 2 ya, untuk mendapatkan nilai 2 atau cukup, itu menuliskan 1 dampak dari kesimpulan yang dihasilkan dengan benar, dan untuk nilai 1 atau perlu pendampingan belum menuliskan dampak dari kesimpulan yang dihasilkan dengan benar. Dan untuk kriteria saran, untuk nilai 4-nya atau sangat baik, itu menuliskan 3 saran dengan sesuai. Untuk nilai 3 atau baik, itu menuliskan 2 saran dengan sesuai. Untuk nilai 2 atau cukup, itu menuliskan 1 saran dengan sesuai. Dan untuk nilai 1 atau perlu pendampingan, itu belum mampu menuliskan saran dengan sesuai. Nah, ini format kriteria siswanya, itu nama siswa dan kriteria yang diperoleh oleh siswa. Demikian, itulah pemaparan untuk penilaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.